Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel ini untuk belajar fisika. Oke, kali ini kita mau bahas materi gerak vertikal yang ada di Soal SN Fisika tahun 2025. Silahkan kalian bisa simak baik-baik materi ini ya. Nah, buat kamu yang lagi nyari-nyari jawaban soal OSN Fisika tahun 2025 yang ini, atau mungkin yang mau paham, bukan cuma sekedar tahu jawabannya doang, disinilah saatnya kamu belajar. Jadi sebelum mengerjakan soal ini, kamu harus tahu dulu, kamu harus paham dulu konsep gerak vertikal. Nah, yang kita tahu gerak vertikal itu sebenarnya ada tiga, ada gerak vertikal ke atas atau GVA, ada gerak vertikal ke bawah atau GVB, dan ada gerak jatuh bebas. Di sini ada rumus umum yang sering kepake di gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Untuk gerak jatuh bebas mungkin nanti kita cek di video selanjutnya kalau ada soal OSN yang berkaitan dengan gerak jatuh bebas ya. Tapi untuk kali ini kita akan bahas dua fokus ini. Jadi bedanya gerak vertikal ke atas sama ke bawah itu hanya di apa? Iya, pelemparannya, tujuannya. Kalau vertikal ke atas berarti dilempar ke atas. Kalau vertikal ke bawah berarti dilempar ke bawah. Dua-duanya sama-sama punya kecepatan awal. Untuk gerak vertikal ke atas atau GVA, pada saat mencapai titik tertinggi, jadi ketika kamu lempar bola, kamu lempar benda ke atas, dia akan mencapai ketinggian maksimum, itulah yang dinamakan titik tertinggi. Pada saat itu kecepatan benda 0. Ya, makanya kalau kamu ngelempar benda ke atas, di titik tertingginya dia akan diam sesaat, lalu apa yang terjadi? Ya, dia akan kembali ke tanah. Jadi setelah gerakan GVA, diam sesaat, lalu nanti dia akan jatuh ke bawah dengan gerak jatuh bebas. Level 1 soal yang akan kita bahas, sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 8 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah yang A kecepatan benda di titik tertinggi. Nah, di soal kita tahu atau kita dikasih tahu ya, kalau kecepatan awal atau V0-nya adalah 8, lalu ada G 10 meter per sekon kuadrat. Dari diketahui ini, sebenarnya untuk menjawab yang pertanyaan A, kita nggak perlu hitung-hitung karena kita tahu ya tadi teorinya untuk gerak vertikal ke atas, ketika benda ini dilempar ke atas dan mencapai titik tertinggi atau ketinggian maksimumnya, maka kecepatan benda pada saat itu adalah berapa? Iya, 0. Jadi kecepatan atau VT sama dengan 0. Nah, dari sini sudah terjawab untuk yang A. Untuk yang B, ketinggian maksimum yang dicapai benda baru kita pakai diketahui ini. V08, G10 dengan modal V0 dan G lalu ditambah VT-nya pasti 0 kalau mencapai ketinggian maksimum. Maka di antara rumus umum gerak vertikal ke atas ini, yang mana nih yang kita pakai? Kita fokus, kita kan mau nyari di ketinggian ya, ketinggian maksimum. Nah, yang ada hanya ini kan di rumus kedua ini dan rumus ketiga ini. Kalau kita pakai rumus kedua, kita cek dulu apakah untuk menghitung H kita punya semua besaran yang diketahui. Nah, di sini VT-nya ada ya, VT itu di 0, terus V0-nya di angka 8. 2 emang dari rumus, G-nya adalah 10, berarti kita pakai rumus yang kedua ya, karena di sini lengkap. Nah, di sini kamu bisa pakai rumus yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, kamu bisa utak-atik nanti angkanya dimasukin, lalu gimana caranya operasi dasar matematikanya supaya dapat H-nya. Atau cara cepetnya di sini adalah langsung aja dibuat H sama dengan ya, kan VT kuadratnya ini udah pasti 0 kan. Nah, ini kan udah pasti hilang ya karena 0. Lalu, cara cepatnya adalah H sama dengan V0 kuadrat per 2G. Ini adalah hasil taktik rumus dari yang ini. Jadi, kalau kita pakai cara cepat yang ini, langsung 8 kuadrat bagi 2 kali 10. Kalau kita cek 8 kuadrat berapa?
Ya, 64, maaf. 8 kuadrat adalah 64, 2 kali 10 adalah 20, 64 dibagi 20 dapat 3,2 meter. Jadi ketinggian maksimumnya sudah terjawab ya. Oke, kita ke level 2. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 12 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat dan mengabaikan hambatan udara, hitunglah kecepatan benda saat berada 4 m, 4 meter ya, di atas titik lempar. Oke, di sini titik acuan dari gerak vertikal ke atasnya adalah titik lempar. Jadi 4 m di atas titik lempar itu berapa kecepatannya? Nah, karena dia bilangnya di sini bukan ketinggian maksimum, berarti jawabannya bukan 0 ya. Kalau dia bilang kecepatan pada saat titik tertingginya, baru jawabannya 0. Nah, di antara rumus ini nih, di antara rumus gerak vertikal ke atas yang kita bahas tadi, yang mana yang untuk menghitung kecepatan benda saat berada di 4 m dari titik lemparnya? Nah, pertama kita cek dulu diketahui ada kecepatan awal 12 meter per sekon, lalu ada G ya 10, lalu ada H di sini 4 M. Nah, dari sini kita tahu kalau kita mau ngitung kecepatan benda yaitu Vt. Berarti yang ada Vt-nya di sini ada ini, ada ini, di sini nggak ada ya, berarti ini nggak kita pakai. Nah, di antara rumus 1 dan 2, yang mana yang kita pakein rumusnya buat ngerjain level 2 ini? Kalau kita pakai rumus yang pertama, Vt-nya memang yang dicarikan. V0-nya di soal ada nih 12, tapi untuk T-nya kita nggak punya. Ya, T itu kan waktu, kita tidak dikasih tahu nih di soal berapa. Oke, lanjut, skip dulu ya. Nah, sekarang yang rumus kedua, Vt-nya memang yang dicari. V0-nya di soal ada 12, 2 kali gravitasinya ada, hanya di sini dianggap 4 M di atas titik lempar. Nah, kalau kayak gini berarti udah jelas kita pakai rumus yang kedua biar gampang, oke? Jadi, untuk menggunakan rumus yang kedua, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Di sini, Vt kuadratnya nanti biarkan dulu. Ya, nanti kuadratnya akan kita hilangkan di akhir. Oke, sementara ini V0. V0 dikuadratin, 12 kuadrat dikurangi 2 kali gravitasi 10 dikali hanya 4. 12 kuadrat 144, 2 kali 10 kali 4, 80, dikurangi jadi 64. Nah, sampai sini untuk menghilangkan si kuadratnya, caranya diapain? Ya, caranya kedua ruas diakarin. Jadi, Vt kuadrat kena akar hilang ya, impas ya, kuadrat dengan akar impas. Nah, akar dari 64 berapa tuh? Ya, hasilnya adalah 8 meter per sekon. Jadi, di kecepatan benda saat 4 M di atas titik lempar adalah 4 meter per sekon. Nah, karena kita sudah mencapai level terakhir untuk pemahaman soal, sekarang saatnya kita bahas soal OSN Fisika tahun 2025-nya yang berkaitan dengan gerak vertikal ke atas. Seorang wisatawan melemparkan topinya ke udara. Nah, ini jelas adalah gerak vertikal ke atas. Jadi, walaupun di soal ini nggak ada bilang gerak vertikal ke atas, tapi melemparkan topi ke udara, yang namanya melempar ke udara berarti kan ke atas ya, dengan kecepatan awal 7,85 meter per sekon. Dengan mengabaikan hambatan udara, maka kecepatan topi saat di ketinggian 1,18 di atas pelepasannya adalah ini juga sama kayak tadi ya, jadi maksudnya titik acuannya adalah dari titik lempar ke atas gitu ya, jadi jarak atau ketinggiannya 1,18. Nah, ini sama seperti tadi yang diminta adalah Vt atau kecepatan topi saat di ketinggian 1,18. Oke, tadi dari rumus gerak vertikal ke atas yang ini, kita udah tahu ya, untuk menggunakan
Rumus yang mana? Kita udah tahu tadi gunakan rumus yang kedua. Karena di sini yang dicari Vt ada V nolnya 7,85, ada gravitasinya di sini kita anggap 9,8 kalau tidak ada disebutkan dalam soal, lalu hanya di sini 1,18 ya. Oke, bisa kita tuliskan ulang supaya kamu makin jelas. Di sini V nolnya 7,85, M per S hanya 1,18 M. Lalu ingat gravitasi pakai 9,8 kalau tidak disebutkan dalam soal. Dan kita berangkat menuju jawabannya dengan rumus Vt kuadrat sama dengan V nol kuadrat min 2GH. Nah, di sini Vt kuadratnya nanti kita hilangkan kuadratnya seperti tadi, V nolnya 7,85 dikuadratin, 2 kali G 9,8 dikali hanya 1,18. Nah, yang ini dikuadratin hasilnya 61,6225, dikurangi hasil perkalian ini 23,128, lalu dikurangi jadi 38,4945, seperti tadi. Ya, ini kita akarin, yang ini juga kita akarin. Nah, ini akar dengan kuadrat impas, lalu sisalah akar 38,4945. Kamu bisa cek atau gunakan kalkulator ya, karena di soal OSN ini boleh menggunakan kalkulator. Jadi langsung aja dicek di kalkulatornya, akar dari 38,4945 adalah, ya dibulatkan ya, jangan lupa hasilnya hanya satu angka di belakang koma. Ya, jadi 6,2 meter per sekon. Oke, di sini kita punya soal bonus gerak vertikal ke bawah. Jadi kalau tadi kita bahas soal ASN tentang gerak vertikal ke atas, siapa tahu di soal-soal berikutnya ada tentang gerak vertikal ke bawah ya. Gak ada salahnya kita coba. Jadi di sini seorang wisatawan melemparkan topinya ke tanah. Nah, kalau tadi kan ke udara, kalau sekarang dilempar ke tanah, berarti dia gerak vertikal ke bawah. Dilempar ke tanah dari atap gedung yang memiliki ketinggian 10 meter dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 7,85 meter per sekon. Jadi ini jelas adalah gerak vertikal ke bawah ya. Pertama, dilemparnya ke tanah, kedua punya kecepatan awal. Kalau nggak punya kecepatan awal tapi dilempar ke tanah, nah itu beda lagi. Itu namanya gerak jatuh bebas. Dengan mengabaikan hambatan udara, maka kecepatan topi saat di ketinggian 8,82 di bawah titik pelepasannya adalah berapa meter per sekon gitu ya. Nah, di sini kita punya apa aja sih? Ya, kita punya V0 7,85 meter per sekon, lalu yang 10 meter ini apakah diajak? Nah, 10 meter per sekon ini tidak diajak ya, jadi yang diajak adalah hal sama dengan 8,82 meter. Kenapa? Karena di sini kita mengacu pada 8,82 di bawah titik pelepasannya. Karena, apa namanya, titik acuannya adalah titik pelepasan topi dilempar ke tanah, ya, jadi di sini yang kita gunakan hanya adalah ini 8,82. Jadi bukan tanah ya, tapi titik pelepasan sebagai acuan. Lalu di sini jangan lupa untuk gerak vertikal ke bawah rumusnya. Di sini ada 3 rumus umum dari gerak vertikal ke bawah. Dan di sini tandanya plus, 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 plus. Kenapa? Karena searah dengan gravitasi bumi. Nah, sama seperti tadi ya, kita punya V0, kita punya H, lalu yang ditanya Vt, kita gunakan rumus yang kedua ini. Ya, kita gunakan rumus yang kedua ini, jadi Vt kuadrat sama dengan V0-nya nanti ada 7,85, gravitasi tidak ada di dalam soal, pakai 9,8 berarti ya, hanya adalah 8,82. Oke, langsung aja kita eksekusi. Jadi Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat, berarti 7,85 dikuadratin, ditambah 2GH, berarti ditambah 2 kali 9,8 kali 8,82. Nah,
Sebelah sini kita kuadratin 61,6225, sebelah sini kita kali-kali jadi 172,872. Dijumlahkan langsung aja pakai kalkulator ya. 234,4945, lalu keduanya kita kuadratkan. Sebelah sini kuadratnya habis atau impas dengan akar. Sebelah sini akar dari 234,4945 adalah 15,3. Tentunya 15,3 meter per sekon ini adalah hasil pembulatan di mana hasilnya harus satu angka saja di belakang koma.